Haleluya. Shalom. Shalom. Selamat pagi saudara jemaat yang kasih dalam Tuhan. Puji Tuhan kalau pada pagi hari ini kita boleh ada sebagaimana kita ada, semua karena kasih Tuhan buat kita, amin. Semua karena anugerah Tuhan yang begitu besar buat kita semua. Haleluya. Selamat hari Minggu, selamat beribadah. Baik jemaat yang hadir di tempat ini maupun ibadah yang secara online. Haleluya. Kita mau satukan hati kita mau ambil waktu untuk bersatu sejenak. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih atas kebaikan-Mu Tuhan, atas kasih-Mu Tuhan, atas penyertaan-Mu Roh Kudus yang selalu sempurna buat kehidupan kami Tuhan. Haleluya. Tiada kata-kata yang dapat ucapkan Tuhan betapa baiknya Engkau Tuhan dalam kehidupan kami, betapa dahsyatnya Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau berterima kasih kepada-Mu Tuhan. Kami boleh memasuki akhir tahun 2023 ini Tuhan. Bukan karena kuat dan gagah kami Tuhan, semua karena kebaikan-Mu Tuhan, semua karena pertolongan-Mu Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih. Haleluya, haleluya. Bapa di surga, bersyukur kami ada sampai saat ini semua oleh karena anugerah-Mu, kebaikan Tuhan, kemurahan dalam hidup kami. Itu sebabnya bersyukur kami kalau kami ada di tempat ini. Satu kerinduan kami rindu terus untuk memuliakan Tuhan, menyembah Engkau, meninggikan Engkau Raja kami. Itu sebabnya ini hidup kami. Sebelum kami masuk lebih dalam lagi di dalam kami memuji menyembah Engkau, kuduskan kami, layakkan kami, ampuni kami dari setiap pelanggaran-pelanggaran kami. Itu sebabnya Tuhan, biarlah kami boleh mengalami, merasakan kuasa Roh Kudus-Mu bekerja di tempat ini, bekerja dalam setiap hidup kami pribadi lepas pribadi, untuk kami dapat bebas memuji memuliakan Tuhan. Kami pergunakan kesempatan yang ada dengan sebaik-baiknya. Lebih di akhir tahun ini, kami betul-betul mengakhiri tahun ini bersama dengan Engkau lewat ibadah yang kami naikkan kepada Engkau. Itu sebabnya kami berdoa Engkau pakai urapi hamba-hamba-Mu yang Kupercayakan untuk melayani pada saat ini. Biarlah kuasa-Mu, otoritas-Mu, pengurapan berdaulat dalam hidup hamba-hamba-Mu, sehingga kami melayani Engkau. Kami bersuka cita dengan hati kami melayani Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sekali lagi Engkau urapi kami semua, bahkan seluruh jemaat Tuhan yang ada diurapi oleh Tuhan, sehingga kami penuh dengan kebebasan Tuhan untuk kami memuji membesarkan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami berdoa kalau ada kuasa kegelapan yang coba menghalangi, merintangi, bahkan mengganggu setiap kami untuk kami beribadah kepada Engkau. Dengan sehati kami mau tolak kuasa iblis dalam nama Tuhan Yesus Kristus, darah Yesus yang berkuasa. Kami percaya hanya kuasa-Mu yang bekerja di tempat ini, hanya kuasa-Mu yang dinyatakan di tengah-tengah ibadah kami. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Bahkan seluruh sarana prasarana yang kami pakai untuk kami beribadah, semua sudah dikuduskan oleh Tuhan, sehingga semuanya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdoa untuk umat-umat Tuhan yang dalam perjalanan, tentang terus mereka dengan kuasa-Mu, sehingga mereka boleh tiba di tempat ini sama-sama kami memuji memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan kami akan siap untuk memuji memuliakan Tuhan, dan kami akan buka habiskan ibadah kami pada saat ini dalam satu nama yang ajaib, itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Ada sukacita di tempat ini, amin. Kita mau sama-sama memuji Tuhan. Mari jemaat kita bangkit berdiri. Kita serahkan haleluya 3 kali dulu bersama-sama. 1, 2, 3. Haleluya, haleluya, haleluya. Berikan buat Tuhan. Haleluya. Kita mau berikan pujian buat Tuhan. Katakan gloria. Haleluya. Kami datang bawa pujian kami Tuhan.
Katakan gloria, haleluya. Haleluya. Segala kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. We give you glory. We give you glory. We give you honor. We give you praise for all that you are. We give you glory. We give you honor. We give you praise for all that you are. We give you glory. We give you honor. We give you praise for all that you are.
bersyukur memiliki Allah seperti Engkau yang begitu mengasihi kami, yang tetap setia mengiringi setiap langkah kami Tuhan. Sepanjang minggu yang sudah kami lewati Tuhan, kami penuh dengan sukacita karena kami memiliki Allah seperti Engkau. Kami bersyukur juga Tuhan buat ibadah ini Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kesempatan yang masih Engkau berikan kepada umat-umat-Mu. Kami datang Tuhan ke rumah-Mu untuk memuji dan menyembah Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat pujian yang sudah kami naikkan kepada-Mu Tuhan. Biarlah itu menjadi penyembahan yang berbau harum bagi Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Sebab itulah tujuan kami datang ke rumah-Mu Tuhan Yesus. Sebentar Tuhan kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu Tuhan. Siapkan hati kami Tuhan, agar kami fokus mendengarkan firman-Mu Tuhan, agar hati kami dipenuhi oleh firman-Mu Tuhan. Bukan hanya dipenuhi saja, tapi hati kami, hidup kami diberkati oleh firman-Mu Tuhan Yesus. Hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan, mari berkati urapi hamba-Mu, tutup bungkus dengan kuat kuasa darah-Mu Tuhan. Bantu beliau untuk menyingkapkan hati, isi hati Tuhan, agar firman yang ditaburkan oleh beliau berkenan bagi kami Tuhan Yesus. Sebelum kami mendengarkan firman-Mu Tuhan, kami akan memberikan korban persembahan kami yang pertama Tuhan. Berkati tangan-tangan yang memberi dan belum mampu memberi Tuhan. Cukupkan Tuhan, sebab apa yang Kau berikan itulah yang kami kembalikan kepada-Mu Tuhan Yesus. Kami siap mendengarkan firman Tuhan dan kami siap memberikan korban persembahan kami dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kembali kita akan memberikan korban persembahan yang pertama. Bersuka. Bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka. Bersuka citalah. Oh bersuka. Bersuka dalam Tuhan sekarang.
Haleluya. Haleluya. Sekali lagi haleluya. Haleluya. Selamat menyambut Natal ya saudara kita. Ini hari Minggu. Terus besok Senin tanggal 25. Jadi kita dua kali ini, hari ini, besok juga ibadah bersama-sama. Nah saudara, besok tentu ibadah satu kali ya. Kita saudara beribadah dalam bulan-bulan Desember ini, saudara, bahwa tentu dalam ibadah konteks Natal ya saudara. Dalam konteks Natal, sehingga tema-tema kita dalam bulan Desember selalu dalam tema-tema ya Natal begitu saudara. Nah sehingga saudara, dua hari ini saya akan menyampaikan satu tema dalam apa saudara, Natal kita hari ini dan juga besok dalam tema yang sama mengenai saudara Natal saudara. Mari kita akan membaca terlebih dahulu saudara dalam Lukas pasal 1 ayat 26 sampai 38. Lukas pasal 1 ayat 26. Mari bangkit berdiri. Bergantian ya saudara ya. Pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret. Pada seorang perawan yang menggunakan orang nama Yusuf dari keluarga Daud, nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya dalam hatinya, apakah sesuatu itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu?" Tentang kehamilan itu ya. "Mungkin terjadi karena aku belum bersuami." Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan engkau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung Yohanes Pembaptis ya, seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia, yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah ada yang mustahil. Bersama-sama 2, 3. Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Amin. Tuhan berkati, silakan duduk. Saudara, ini adalah berita, saudara, berita kepada Maria, saudara, Maria tentang bagaimana dia itu katanya, saudara, akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak. Tetapi anak itu disebut anak Allah. Perhatikan, jadi anak, dia anak, tapi Allah juga Maha Tinggi, begitu ya saudara. Nah, Maria sehingga bertanya, bagaimana mungkin hal itu karena aku belum bersuami. Memang dia sudah bertunangan dengan Yusuf. Jadi kalau dia sudah bertunangan dengan Yusuf, tetapi bagi orang Israel kan tidak boleh. Kalau masih tunangan tidak boleh dulu dia berhubungan seks sebagai suami istri. Karena itu berbahaya bagi mereka, karena kalau ketahuan bagi mereka, itu mereka bisa disebut berzina dan dilempari dengan batu, bisa dirajam. Makanya Yusuf takut sekali.
juga takut dan Maria juga takut. Nah, Yusuf pada waktu mendengar dia juga takut, bagaimana ini budaya kita. Nah, saya balik lagi. Saudara, bahwa ketika Maria dikatakan dia di Nazaret, saudara, terus malaikat datang kepadanya memberitahu bahwa dia akan mengandung, begitu saudara. Dia akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Sehingga saudara, Maria menerima itu. Maria mendapat dikatakan kamu menerima kasih karunia. Nah, kasih karunia itu saudara bukan berarti juga Maria adalah orang suci, orang kudus yang saudara tidak ada dosa, tidak. Semua manusia di muka bumi Allah berkata sudah berdosa. Tetapi siapapun manusia itu berdosa, kalau Allah memberikan kasih karunia, Tuhan itu kehendak Tuhan. Amin saudara, kehendak Tuhan. Sekalipun Maria itu adalah orang berdosa, tetapi orang berdosa siapapun kalau sudah ditebus oleh darah Yesus tidak akan ada dosa sama sekali. Ya, nah kita tidak bahas lagi ke sana, kita fokus kepada pemberitaan kita tentang Natal. Natal, saudara, itu artinya kan lahir. Jadi di zaman dulu, saudara, semua orang kalau seperti kita sekarang kan ditanya, kamu lahir kapan? Jadi biasa saja, saudara, itu sesuatu yang biasa. Kalau ditanya kamu lahir kapan, kamu lahir kapan? Nah begitu. Jadi dulu itu ditanya, kamu Natalnya kapan? Kamu Natalnya kapan? Hanya saja saudara bahwa ada pergeseran ya saudara, jadi dari secara umum menjadi secara khusus saja. Ya, jadi menyempitlah saudara. Ada kalanya kata itu bisa meluas, ada kalanya saudara karena zaman kata itu bisa menyempit atau artinya bisa menyempit. Seperti lahir ini saudara. Pada akhirnya saudara, dulu disebut Natal itu adalah secara umum, tetapi saudara pada akhirnya saudara sekarang di akhir zaman dia menyempit saja. Orang kalau bilang Natal pasti tertuju pada siapa saudara? Yesus, begitu saudara. Kamu Natalnya itu apa? Yesus. Jadi Natal artinya lahir. Jadi tentang kelahiran Yesus Kristus. Nah, saudara yang dalam Tuhan, sehingga kita akan masuk begini, saudara. Kita akan bahas tentang 5 hal tentang kelahiran Yesus Kristus atau tentang Natal itu. Yang pertama begini, saudara ya, bahwa Natal ini, saudara, Natal ini adalah satu kelahiran Yesus atau satu anugerah, satu kasih karunia bagi orang atau bagi manusia secara khusus bagi orang percaya. Kenapa saudara? Karena Natal ini sudah dikatakan tadi bahwa ini adalah kasih karunia Allah. Kenapa saudara? Ini adalah kasih karunia Allah, bahwa Natal adalah kasih karunia Allah kepada manusia. Karena kan disebut bahwa semua manusia, dikatakan firman Allah, semua manusia, saya katakan tadi, telah berdosa. Kan begitu saudara. Sehingga saudara bahwa tidak ada lagi manusia yang bisa tinggal bersama Allah di sorga, atau Allah tinggal kepada manusia. Tidak akan pernah bisa lagi, karena manusia sudah berdosa. Tetapi kalau kita lihat, sekalipun Maria berdosa, tetapi karena kasih karunia Allah, Allah bisa tinggal dalam dia. Sama dengan kita. Kita kalau ditanya, saudara, pasti semua jujur. Pasti kita semua jujur. Apakah di antara kita semua di sini ada yang tidak berdosa? Pasti berkata tidak. Oh, jadi kamu berdosa? Iya, saya berdosa. Tapi kamu orang percaya? Ya, tapi saya masih melanggar firman. Nah, itu maksudnya. Tetapi kasih karunia Allah untuk tinggal pada kita, saudara, itu tetap terjadi. Kok bisa? Kenapa? Karena kasih karunia Allah. Amin, saudara. Nah, kita masuk saudara bahwa begini. Yang pertama, Natal itu adalah kasih karunia Allah bagi manusia. Kalau kita lihat saudara, mari kita coba dulu saudara. Jadi Natal atau kelahiran Yesus Kristus adalah kasih karunia Allah bagi kita, bagi manusia. Coba saya minta dulu ayat pendukungnya saudara. Ayat pendukung dari Yohanes 3, kita baca dari ayat 16 sampai 18 saudara. Mari sama-sama ya, 1, 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal,
supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan apa? Beroleh hidup yang kekal. Terus lagi. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan apa? Untuk menyelamatkannya oleh Dia. Terakhir, barang siapa percaya kepadanya tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Balik ayat 16. Kita perhatikan, Natal, saudara, adalah kasih karunia Allah kepada manusia. So bisa bayangkan, saudara, Allah yang adalah suci, yang kudus, saudara, tidak ada setitik dosa apapun. Tetapi, saudara Islam Tuhan, melihat manusia yang berdosa itu, saudara, Allah berkata begini, ini manusia semua ini dia kalau tidak ditebus, ini tinggalnya sudah pasti di neraka. Tapi manusia ini kan, saudara, tidak bisa juga mau menghampiri Allah yang maha suci itu, maha kudus itu. Jadi dari pihak Allah mau datang kepada manusia, tapi manusia sudah berdosa. Dari pihak manusia mau datang kepada Allah yang maha suci, juga tidak bisa karena manusia sudah berdosa. Jadi, saudara, terjadi satu apa? Pembatas di sana. Ada tembok pembatas di sana. Pembatasnya tadi apa, saudara? Dosa. Dari pihak Allah ada batasnya, ada tembok. Yesaya, coba kita lihat. Yesaya 59 bilang apa, saudara? Ayat 1. Yesaya 59 ayat 1. Mari baca 1, 2, 3. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Terus, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah apa, saudara? Kejahatanmu, dan yang membuat dia apa? Dia menyembunyikan diri kepada kamu sehingga ia tidak mendengar ialah apa, saudara? Segala dosamu. Jadi perhatikan, Yesaya menceritakan bagaimana manusia dan Allah sudah ada tembok dosa pemisah di sana, yaitu dosa. Jadi dari Allah pun tidak mau datang, dari manusia pun tidak bisa datang kepada Allah. Jadi Allah tetap di sorga, manusia di neraka. Bisa begitu, saudara. Tapi bagaimana, saudara, manusia ini bisa kembali kepada apa, saudara, posisi yang semula pada waktu seperti Allah menciptakan Adam dan Hawa, tidak ada dosa. Bagaimana supaya manusia bisa kembali di sana? Manusia tidak bisa bikinkan Taurat kepada manusia. Lakukan ini semua ya, tuntutan Taurat ini ya, Taurat yang ratusan ini, lakukan supaya kamu bisa masuk ke sini. Juga tidak bisa manusia itu. Saudara, bisa dikatakan begini, akhirnya Tuhan akhirnya berinisiatif. Mau tidak mau, Tuhan yang harus turun. Bagaimana caranya mau menyelamatkan? Dosa tidak bisa hanya dibilang, ampuni dosa saya, selesai. Tidak bisa. Dosa harus ditebus, dosa harus ditanggung. Tapi manusia juga tidak bisa menebus. Bagaimana manusia berdosa menebus dosa? Tapi yang harus menebus manusia, karena yang berdosa adalah manusia. Tidak ada manusia di muka bumi yang bisa menebus dosa kita. Mau tidak mau, yang harus menebus manusia adalah manusia yang tidak berdosa. Sehingga, saudara, mau tidak mau, Allah harus turun jadi manusia. Jadi makanya Allah manusia. Amin, saudara. Mau tidak mau, bahwa dia harus datang. Dan saudara, itulah kasih Allah. Jadi dikatakan, saudara, tetapi, balik lagi Yohanes 3 ayat 16 tadi. Saya menjelaskan di sini. Karena dosa tadi, saudara, tidak bisa lagi manusia itu datang pada Allah. Tapi karena dosa itu harus ditebus dengan cara, saudara, Allah harus mengutus anaknya. Atau di antara tiga pribadi kan Bapa, Anak, Roh Kudus.
kan begitu ya. Jadi ada kita dalam teologi ya beristilah yang digunakan musyawarah Allah, musyawarah ilahi ya di dalam 3 pribadi ini. Jadi yang diutus bukan Bapa, bukan Roh Kudus, tetapi Anak yang harus jadi manusia, maksudnya begitu. Jadi antara 3 ini yang jadi manusia bukan Bapa, bukan Roh Kudus, tapi Anak. Nah, dia yang datang. Nah, itu karena kasih Allah, bukan juga karena kasih Bapa saja ya, bukan hanya kasih Roh Kudus atau kasih Yesus. Jadi kasih Allah. Allah itu tunggal ya saudara, atau kasih Tuhan tunggal tapi punya 3 pribadi. Maka disebut karena begitu besar kasih Allah. Jadi baik Bapa, baik Anak, baik Roh Kudus mengasihi manusia. Jadi dasarnya Allah datang jadi manusia untuk menebus dosa karena kasih. Haleluya saudara. Dia kasihnya itu saudara, karena kasih Allah dia berkata, sehingga ia telah jadi sistem dikaruniakan. Saya tahu karunia itu apa? Pemberian cuma-cuma. Mengaruniakan. Beri cuma-cuma. Jadi tidak ada tuntutan apa-apa. Saudara, sama seperti kita, saya pernah jelaskan. Saudara, Tuhan kasih kita keselamatan kan, saudara, sehingga dia berkata, saya baca dulu. Mengaruniakan Anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya apa saudara tidak binasa. Jadi manusia itu saudara sebetulnya sedang berjalan pada kebinasaan, menuju masuk ke neraka, istilah itu kebinasaan. Dia berjalan, tapi Tuhan turun. Jadi kan orang jalan, Tuhan datang. Ini supaya kamu tidak binasa ini. Saya karuniakan kepada kamu. Karuniakan Yesus supaya kamu tidak binasa. Dia lagi jalan. Ada yang jalan, dia ambil, terima. Diterima aja kan sudah dikasih. Tugas kita kan cuma Tuhan kasih, terima. Ya, sama seandainya saudara dikasih uang begitu ya. Nih saya kasih uang sama kamu, karunia cuma-cuma. Saudara boleh terima, boleh tidak. Kan begitu saudara. Tidak ada perbuatan apa-apa saudara seandainya kepada saya ya. Tidak ada perbuatan apa-apa, pokoknya saya kasih aja. Nah gitu. Besok kok Akyong Cianjong open house ya. Saya kan tidak ngasih uang, tidak ngasih apa-apa kan. Pokoknya sudah diundang kan. Terserah saya mau datang atau tidak kan begitu kan. Tapi itu karunia, kasih karunia. Kalau saya datang ya saya dapat makan. Dapat makan kan begitu. Saya tidak kerja, tidak taruh uang sana. Pokoknya kamu sudah diundang. Datang, dapat makan. Bayar nggak? Nggak bayar. Itu kasih karunia. Nah, tapi dia cuma tawarkan. Dia ngundang. Kan Yesus juga begitu kan saudara. Marilah kepadaku kan begitu. Dia undangan, dia tawarkan kan begitu. Jadi Allah ini, Tuhan ini mengaruniakan nih. Kamu sedang berjalan menuju kebinasaan. Nah begitu. Kamu sedang berjalan menuju kebinasaan. Sekarang saya tawarkan Yesus pada kamu. Supaya kamu selamat. Nah, saudara di sini semua terima. Oh ya, udah Tuhan angkat. Selamat. Tapi yang lain ditawarkan. Ini Yesus. Enggak mau. Ya sudah. Padahal sedang menuju kemana saudara? Kebinasaan. Dikasih Yesus, enggak mau. Nah gitu. Sehingga saudara, makanya ada orang saudara yang masuk ke neraka, ada orang yang masuk surga. Dan orang saudara selamat ini itu kasih karunia dari siapa saudara? Tuhan. Haleluya saudara. Itu kasih karunia dari Tuhan. Makanya Natal ini adalah kasih karunia Allah kepada manusia. Jadi kelahiran Yesus atau kedatangan Yesus itu, saudara, jadi manusia ini, saudara, itu kasih karunia buat kita. Haleluya, saudara. Makanya di Natal ini seharusnya ada perenungan buat kita semua. Perenungan ucapan syukur. Renungkan seperti ini, saudara. Tuhan, tadinya saya sebelum kenal Yesus, tanpa saya sadari ternyata saya sedang berjalan menuju ke neraka. Tapi dengan peristiwa Natal ini adalah kasih karunia Tuhan membawa saya tidak berjalan menuju ke neraka, tapi berjalan menuju ke tempat sorga yang kekal.
Amin. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan apa saudara? Beroleh hidup yang kekal. Haleluya saudara. Makanya selalu saya ingatkan, ini kasih karunia Allah saudara kepada kita. Jadi Allah memberikan kasih karunia kepada kita melalui Yesus Kristus itu, supaya kita itu tidak binasa. Makanya selalu saya ulang-ulang berkata, sekali Yesus tetap Yesus. Kemarin hari apa saya waktu hari apa ya? Kamis saya terapi di sana. Jadi sama dokternya iseng lah, kita suka ngobrol. Terus dia begini, Pak, ada istilah, dia tanya gitu, Pak Pendeta, ada istilah, ada banyak jalan menuju Roma. Terus saya sudah tahu arahnya, gitu maksudnya. Jadi dia bilang ada banyak jalan juga menuju masuk surga. Saya bilang tidak ada. Oh, kok gitu Pak? Tidak ada. Keselamatan hanya melalui Yesus Kristus. Oh, kalau dalam hal itu saudara harus tegas dengan siapapun. Nggak boleh kompromi. Amin saudara. Nggak boleh kompromi. Dia sampai ada diam, dia berhenti terapi saya. Oh gitu Pak. Ayo. Tapi kan orang banyak berbuat baik semua. Nggak bisa. Dasarnya saya bilang semua manusia sudah berdosa. Nggak bisa. Hanya melalui Yesus Kristus. Dia hanya berkata, oh gitu ya Pak. Iya. Dan sekali lagi mari kita memandang Natal ini, kelahiran Yesus Kristus adalah kasih karunia Allah buat orang percaya. Harusnya semua manusia, tapi tidak semua manusia. Makanya kan seharusnya karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Dunia bukan dalam bentuk kosmos bumi ya saudara. Memang dia penulisan bahasa Yunani tetap kosmos saudara. Tetapi menunjuk kepada, karena dunia dalam bahasa Alkitab itu ada bumi, ada dunia secara umum manusia, ada dunia yang ketiga, ada dunia perbuatannya, perbuatan dunianya, duniawinya. Nah, kalau di sini sudah berbicara tentang seluruh manusia, jadi seluruh manusia itu sebetulnya mendapat kasih karunia Allah. Amin, saudara. Mendapat kasih karunia Allah. Tapi saudara, tidak semua mau ambil. Tidak semua. Jadi kalau ada orang begini, kok Tuhan jahat ya, tidak selamatkan orang lain? Loh, Tuhan tidak jahat. Tuhan kan sudah kasih, tapi tidak mau terima. Sama saya bilang tadi, saudara dan saya. Saudara mau kasih orang makanan di jalan, ini saya kasih ini makanan gratis, ada begitu ya. Ini ambil. Dia lihat, oh tidak mau. Ya sudah, kan begitu. Kan saya sudah tawarin. Terus pergi-pergi, itu orang pikir banget loh, nggak kasih makan sama saya. Wah, kamu keterlaluan. Sudah saya kasih, kamu nggak mau ambil. Nah, begitu juga orang yang tidak akan masuk surga, saudara. Kan Tuhan sudah kasih itu, tapi tidak mau ambil, tidak mau percaya. Percaya itu bukan kerja, saudara. Haleluya, saudara. Tidak bekerja, kamu cuma percaya saja. Kamu sudah bisa diselamatkan oleh Tuhan. Tapi orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan memang harus bekerja. Amin, saudara. Harus beribadah, harus berbuat baik, harus isi neraca. Orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan. Tapi orang yang belum percaya Yesus, mau dia bekerja, mau dia ibadah, mau dia berbuat baik, tetap saja di mata Tuhan, Tuhan bilang tidak bisa. Tidak bisa menyelamatkan. Nah, ini saya bilang lalu saudara, waktu lalu saya bilang inilah kasih agape saudara, itu kasih tanpa batas, tanpa syarat. Kasih ini tanpa syarat. Jadi tidak hanya berlaku pada suku Yahudi saja, tidak saudara. Memang pertama kasih ini turun kepada orang Yahudi. Tapi orang Yahudi terima, yang lain tidak terima. Nah, begitu. Berlaku juga kepada orang Yunani. Pada zaman itu kalau saya berbicara tentang 2000 tahun lalu, sesuai Alkitab,
Pertama kepada orang Yahudi, kepada orang Yunani, kepada juga orang-orang kafir. Jadi kasih agape, kasih Allah ini saudara, tentang Natal ini tidak, apa saudara, saya bilang tadi, tidak bersyarat kamu harus suku ini, kamu harus kulit putih, kamu harus kulit hitam baru bisa. Tidak ada syarat apa-apa. Haleluya saudara. Ini kasih yang luar biasa dari Tuhan. Jadi Natal ini saudara adalah kasih karunia Allah kepada semua suku manusia, kepada semua golongan manusia. Karena Natal ini saudara adalah kasih karunia Allah kepada baik kulit hitam, kulit putih, mau suku apapun, mau negara apapun, siapapun dia, saudara, menerima kasih karunia Allah dari Yesus Kristus. Sebab itu saudara kesalahan Tuhan tidak boleh berhenti jemaat Tuhan di tempat ini ya, untuk memberitahu itu, membagikan itu. Ya, kita memang sebagai orang percaya kan punya tugas itu, memberitahu, Tuhan menawarkan kasih-Nya, kasih karunia-Nya. Kamu tuh cuma percaya saja. Terima, percaya itu menerima, percaya bahwa aku percaya Yesus Kristus itu Tuhan dan Juru Selamat saya. Selamat. Amin, saudara. Itu selamat. Makanya kan saya begini, saudara. Ada satu waktu kan nanti pasti Tuhan tanya kita. Ketika Tuhan datang atau kita menghadap Tuhan, Tuhan memang tahu, tetapi komunikasi kepada kita, bahasa-bahasa manusia tetap Tuhan lakukan. Tuhan akan tanya, berapa kali kamu memberitakan kasih karunia keselamatan kepada orang yang belum percaya? Saya pernah bilang, Tuhan tidak pernah akan tanya kepada kita berapa yang engkau selamatkan, karena engkau dan saya tidak akan pernah menyelamatkan orang. Yang hanya menyelamatkan adalah Tuhan. Tetapi yang akan Tuhan tanya adalah berapa kali mulutmu memberitahu kepada orang lain bahwa kasih karunia keselamatan dari Tuhan Yesus itu menawarkan buat engkau juga. Jadi ini juga menjadi tugas bagi kita, saudara. Di akhir tahun kita merenung juga. Aduh, 1 tahun ini berapa kali ya saya memberitakan itu ya? Berapa orang ya? Sudah mau akhir tahun, sudah mau Tuhan mau datang. Kadang-kadang kita, ya memang saudara, kadang disibukkan pikiran kita ini hanya dengan apa saudara, kehidupan jasmani kita, saudara. Yang dimana saudara ada tanggung jawab setiap orang percaya adalah tentang ini, saudara. Setiap orang percaya kan punya tanggung jawab untuk memberitahu tentang kasih karunia Allah kepada manusia yang berdosa ini, supaya percaya Yesus, supaya kamu tidak menuju kepada kebinasaan, tapi menuju kepada kehidupan kekal di sorga. Itu tanggung jawab kita. Haleluya, saudara. Nanti satu waktu Tuhan akan tanya kepada kita, berapa kali? Oh, tidak pernah. Bukankah kamu berapa kali bertemu dengan orang-orang tidak percaya? Kenapa? Habis saya takut, nanti saya dimusuhin, nanti mereka menjauh dengan saya. Ada ayat bilang, begitu juga saya akan memusuhi engkau. Aku tidak berteman dengan engkau. Kan Tuhan bilang, siapa yang malu mengakui aku juga malu mengakui engkau. Aku juga tidak akan mengakui engkau. Haleluya. Ini kasih karunia Allah. Bilang saja, makan jemaat Tuhan di tempat ini, saudara, bilang saja kasih karunia Allah. Karena kasih karunia Allah ini ada dalam setiap pribadi kita, dan ada pada kita, saudara. Itu sebetulnya kita sedang bawa terus kemana-mana itu, tapi kita kadang-kala tidak mau kasih. Nanti Tuhan bilang, kikir banget kamu, kikir kasih. Kenapa takut sih Tuhan? Nanti dia marahin saya, dia jauhin saya. Saudara, jangan takut kalau mau bilang keselamatan kamu terima saja. Cuma terima kok. Kalau dia tidak terima, ya sudah.
Kelihatan saat itu mungkin saudara saat itu engkau berbicara kayaknya aduh jadi canggung, aduh kayaknya dia tersinggung. Tapi percayalah, selanjutnya Roh Kudus akan bekerja melalui kata-katamu itu. Amin. Roh Kudus akan bekerja, nanti dia rasa, aduh, kok dia tidak tenang. Jadi dia membutuhkan, oh apa iya ya? Nanti dia akan berpikir, iya ya bagaimana saya mau selamat ya? Setiap hari pasti berbuat dosa. Nanti Tuhan akan bekerja. Jadi kita saudara Islam Tuhan selalu ingat Natal. Kadang-kala saudara Natal ini menjadi apa? Saudara menjadi, ya mohon maaf ya saudara, menjadi ego kita. Apa saudara? Terpusat kepada kita saudara, terpusat kepada kita saja. Jadi Natal itu hanya, apa ada istilah teologi apa saja, dia agak lupa itu saudara ya. Yang hedonisme. Jadi bagaimana itu saudara, orang hanya, bagaimana hedonisme ini orang hanya fokus bagaimana dia pada kekayaannya. Pokoknya Natal ini, makanya saudara, Natal ini sangat hati-hati saudara. Pesta pora. Ya untung saja saudara gaya hidup kita, orang-orang percaya di sini tidak seperti itu ya saudara. Tapi kalau saudara akan pergi, mohon maaf ya saudara, ke daerah saya saudara ya. Saudara akan menemukan Natal itu, orang-orang itu Natal itu yang saya bilang tadi saudara, itu bukan berpusat kepada kasih karunia Allah, tapi berpusat pada saya bilang tadi hedonisme ini. Pokoknya orang kalau tidak punya baju baru, oh dia bisa berontak anak itu. Kalau tidak punya macam-macam kue Natal, oh dia bisa rasa malu. Pokoknya semua harus yang mewah-mewah. Kalau tidak ada pesta-pesta, dan pada akhirnya setelah itu orang pulang mabuk-mabuk. Kenapa saudara ini bisa terjadi? Karena pemahaman kebenaran firman Allah tidak melihat Natal itu adalah kasih karunia Allah kepada manusia. Harusnya manusia untuk merenungkan tentang Natal ini adalah kasih karunia Allah. Saya ini orang berdosa, sudah diselamatkan oleh Tuhan. Bukan malah Natal dipakai pesta pora, mabuk-mabuk. Beberapa hari lalu, Pak Pendeta, ini orang boleh minum gak ini? Ya boleh saja, tapi kamu jangan mabuk. Karena kita bilang tidak boleh mabuk. Oh saya cuma minum setengah gelas. Oh iya. Tapi jangan sampai setengah gelas habis, setengah gelas lagi. Setengah gelas lagi. Ya setengah gelas kali 6. Ya udah. Pulang rumah, ya dipikir tidurnya di kasur samping istri, tidurnya di sofa. Itu Tuhan larang sudah. Apatah lagi momen-momen Natal. Jadi saya kembali pada poin ini saudara, supaya kita jemaat Tuhan saudara, ya bukan berarti kita tidak saudara tidak boleh makan, tidak boleh beli baju baru, bukan. Tapi tidak boleh menghilangkan inti daripada Natal itu. Saudara harus merenungkan tentang ini adalah kasih karunia Allah buat kita. Kalau Allah tidak memberikan kasih karunia, memberikan cuma-cuma bagi kita, masuk ke neraka semua kita itu. Karena kita bilang menuju pada kebinasaan. Yang kedua, saudara. Jadi ingat ya, saudara. Natal bagi kita adalah apa, saudara? Kasih karunia Allah buat manusia. Jadi dari Allah ya, saudara. Dari Allah. Jadi Allah yang datang, bukan manusia yang datang pada Allah. Jadi kasih karunia datang. Jadi Allah yang datang, bro, gitu, saudara ya. Allah yang datang. Makanya kita yang sudah diselamatkan ya harus wajib datang pada pemberi kasih karunia. Jangan sampai kita sudah diterima kasih karunia, lupa si pemberi kasih karunia, kan begitu sudah. Tidak mau datang kepada pemberi kasih karunia, wah, tidak boleh, saudara. Harus datang kepada si pemberi kasih karunia itu. Yang kedua, saudara,
Saya menyampaikan 2 poin saja buat saudara. Tadi adalah kasih karunia Allah kepada manusia. Yang kedua adalah Natal adalah tindakan Allah datang menyelamatkan manusia dari dosa. Jadi saya fokus tadi, Allah yang datang bagi kita. Tapi ini adalah juga Natal membawa kita perenungan bahwa ini tindakan Allah, saudara, datang menyelamatkan manusia dari dosa. Jadi tindakan Allah, Dia datang selamatkan kita. Mari kita lihat dulu ayat ini, saudara. Matius 1 ayat 21. Matius 1 ayat 21. Ini juga tentang kelahiran itu, saudara. Matius 1 ayat 21. Mari baca ya. 1, 2, 3. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia apa? Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Haleluya, saudara. Jadi engkau akan menamakan dia Yesus. Jadi Yesus ini kan apa ya, saudara? Jadi dia kan satu natur, dua apa, saudara? Pribadi. Jadi satu pribadi, dua natur. Satu pribadi, dua natur. Nah, natur manusia Yesus namanya Yesus, kan begitu, saudara. Natur manusia namanya Yesus. Kalau natur Allah namanya apa? Enggak, begini. Jadi kalau natur Allah Yesus, ya, natur Allah di anak ini punya 2 natur ya. Natur Allah dan natur manusia. Natur Allah, kalau natur manusia namanya Yesus. Kalau natur Allah namanya Yahweh. Bisa paham ya, saudara? Makanya, tapi cuma punya 1 nama ya. Bapa namanya Yahweh, anak namanya Yahweh, Roh Kudus namanya Yahweh. Jadi kalau Bapa cuma punya 1 nama, namanya Yahweh. Roh Kudus punya 1 nama, namanya Yahweh. Kalau anak berapa nama? 2 nama, karena dia 1 pribadi, 2 natur. Ya, anak namanya Yahweh, juga anak ini adalah namanya Yesus. Nah, ini makanya Yesus ini menamakan dia Yesus dalam natur manusia. Karena, terus baca selanjutnya 2-3. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Dari dia, saudara. Jadi Natal ini adalah tindakan Allah datang menyelamatkan manusia, katanya, dari dosa. Jadi jelas sekali, saudara, Yesus yang dikatakan dia akan melahirkan, atau Yesus itu yang lahir itu, saudara, jelas tujuannya untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Jadi tujuannya sangat jelas, saudara. Kelahiran Yesus jelas tujuannya, saudara, adalah menyelamatkan manusia dari dosa. Dan itu pun sekali lagi, saudara, itu tindakan Allah kepada manusia. Jadi Allah yang bertindak. Sana kita begini, saudara. Nah, mungkin saudara pernah lihat orang, saya pakai ilustrasi saya saja, pernah ya, di Cilandak itu di belakang mall dulu itu ada kolam renang, saudara. Itu di apartemen atau apa? Ada kolam renang dulu waktu kami masih tinggal di Rancho Indah ya, di dekat Pasar Minggu. Jadi Feival itu kita bawa berenang di sana. File tuh lahirnya udah di kota wisata ya. Jadi Feival lah, saudara. Feival berenang di sana, ditemani Bu Gembala. Pada waktu itu saya tidak mau berenang. Saya bilang saya tidak mau berenang, agak malas mau berenang lah, begitu. Makanya saya tidak mau berenang, saya duduk aja. Oh ya sudah, jadi Gembala berenang dan Feival. Begitu kolam renang itu, saudara, itu untuk umum ya, saudara. Jadi rame banget, rame sekali waktu itu. Jadi waktu itu belum kayak sekarang ya, saudara. YouTube segala macam belum, karena itu tahun berapa ya? Feival baru 2 tahun kan. Jadi belum 2 tahun lah dia. 2 tahun. Jadi tahun 2003 atau 2004 ya. Mungkin begitu. Dia lahir 2001 ya. Ya, 2004 lah kayaknya. Jadi belum ada ini kan, kita belum ada WA, belum YouTube-YouTubean kan itu.
Tapi yang ada kayaknya BlackBerry atau apa begitu. Tapi masih nganggur lah HP itu sudah. Jadi saya cuma nggak lihat HP. Saudara, tahu-tahu saudara, saya posisi duduknya memang agak beda, saudara. Tahu-tahu kayak saya digerakkan gitu, lihat itu ke kanan dikit, lihat. Jadi saya lihat begitu, saudara. Itu ada anak di dalam kolam renang, saudara. Begini, saudara. Ada anak kecil di dalam. Wah, saya tadi yang tidak pakai pakaian renang, pakai celana panjang, saudara, pakai baju, kaos waktu itu, saudara. Jadi dia tidak mau berenang, saudara. Itu saudara, HP saya langsung lempar, saya langsung lompat, sudah masuk kolam renang, saya ambil anak di dalam, saya angkat buat keluar. Saya angkat begitu, saya bilang, ini anak siapa? Saya begitu kan. Datang yang punya, Bapak itu anak saya. Aduh, dia tidak tahu tuh anaknya tadi. Itu anak saya, kenapa anak saya? Dia tidak tahu. Ini Bu, saya bilang tadi itu di dalam kolam. Terus ada yang lihat, iya Pak, tadi Bapak itu lompat ambil wah. Oh, terima kasih Pak. Jadi saya mau bawa saudara ilustrasi ini begini. Kita itu kayak itu tadi, sudah di dalam dosa kita, udah tidak bisa keluar, kayak di dalam kolam itu saudara. Seperti anak ini, tidak bisa menyelamatkan diri. Tidak bisa menyelamatkan. Jadi dia sudah di dalam kolam itu, tinggal tunggu mati aja, begitu. Sama dengan manusia sekarang ya. Kalau belum percaya Yesus, udah tinggal tunggu masuk neraka aja. Tinggal tunggu masuk neraka, sudah kayak di dalam kolam itu. Nah, saudara, kita juga begitu ya, saudara. Itu tindakan Allah. Tindakan Allah menyelamatkan. Jadi Natal ini tindakan Allah datang. Haleluya, saudara. Datang menyelamatkan manusia. Kita juga begitu, saudara. Kita juga tidak bisa kita mau menyelamatkan. Oh, saya sudah ada di jalur neraka. Saya mau masuk surga dengan kekuatan saya, dengan kemampuan saya, dengan kekayaan saya, dengan banyak saya memberi. Tidak perlu percaya Yesus. Saya mau masuk surga. Tidak bisa. Tidak bisa. Itu kita selamat ini, saudara. Ini karena tindakan Allah yang datang. Haleluya, saudara. Allah yang bertindak. Maria ini kan tidak begini, saudara. Tuhan datang lahir sama saya. Nah, makanya dia kaget. Mana bisa? Maka Maria bilang, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Amin, saudara. Mungkin kadang-kadang orang lain bertanya, mana bisa sih, masa kamu selamat masuk surga cuma percaya doang? Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Mana bisa manusia itu berdosa? Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Yesaya 1 ayat 18-19 berkata, sekalipun dosamu merah bagai kermisi, akan diputihkan seperti salju. Kenapa? Bukan karena kita, karena darah Yesus. Karena Tuhan yang bertindak. Makanya Tuhan yang bertindak datang selamatkan. Tuhan yang bertindak, saya bilang tadi saudara, Tuhan yang datang. Saya kalau balik mundur dari ilustrasi tadi saudara, ya, yang kasih anda saudara bawa makanan, kasih makanan kepada orang-orang di pinggir jalan begitu saudara. Bukan mereka yang datang sama kita, tapi saudara dan saya yang datang ke sana nih. Amin, saudara. Tuhan juga begitu, saudara. Itu tindak. Kalau kita sekarang adalah orang yang sudah diselamatkan, itu karena tindakan Allah dalam peristiwa Natal 2000 tahun lalu datang ke dalam muka bumi ini. Haleluya, saudara. Roma 3 ayat 23 coba kita baca, saudara. Roma 3 ayat 23. Ini tentang semua manusia sudah berdosa. Mari baca, 1, 2, 3. Karena semua orang telah apa? Berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Semua orang, dari Adam sebenarnya jatuh dalam dosa, sampai ke depan, sampai orang yang belum lahir. Ya saudara, sampai orang yang belum lahir, namanya dia orang sudah berdosa. Ayub atau Daud berkata, masih dalam kandungan pun sudah dikandung dengan dosa. Dibilang, semua orang sudah berdosa. Mana bisa lagi saudara bisa diselamatkan. Makanya saudara, Natal ini juga menjadi perenungan bagi kita. Adalah selain Natal adalah kasih karunia Allah kepada manusia, yang kedua, Natal ini adalah tindakan Allah datang menyelamatkan manusia.
Dia datang selamatkan kita. Jadi kita selamat karena tindakan siapa? Allah. Amin, saudara. Karena tindakan Allah. Kalau kita sekarang beribadah, kita bertindak beribadah, kita bertindak berkorban dan lain sebagainya, karena memang kita sudah diselamatkan oleh Allah. Amin, saudara. Harus. Satu lagi ayat, saudara. Oh enggak, sorry, tadi saya bilang sampai 26. Sorry, saya sudah bilang mau baca aja ya. 24 sekarang. Mari sama-sama, 1, 2, 3. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan apa? Cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Aduh saudara, kita ini dibenarkan karena cuma-cuma. Oleh kasih karunia kita telah dibenarkan dengan cuma-cuma. Saudara tahu cuma-cuma apa, saudara? Gratis. Gratis, saudara punya selamat dan saya itu gratis. Amin. Tapi kalau tempat di sorga, kalau tempatnya, tempat tidak gratis. Tempat harus sesuai perbuatan kita. Amin. Makanya berlomba-lomba berbuat, saudara. Haleluya, saudara. Berlomba-lomba melayani. Kalau dikasih tugas melayani, kamu jadi tugas pengurus atau melayani, jangan tolak-tolak. Itu bagian supaya kamu dapat tempat yang lebih besar di sorga. Amin. Punya berkat lebih, jangan pelit. Haleluya, saudara. Jangan pelit, kasih saja. Karena itu tempat di sorga itu menurut perbuatan kamu, kata Roh. 1 Korintus 5. 1 Korintus pasal 5 ya, saudara. Iya. Menurut perbuatan kamu. Itu kalau tempat. Adanya. Oke, balik lagi, saudara. Terus lagi ayatnya. Baca 2-3. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman oleh darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya, karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabaran. So, makanya Tuhan tuh lihat kita ya, Bapa, Anak, Roh Kudus dalam roh melihat kita. Dia nggak lihat dosa kita lagi. Dia melihat Yesus sudah selamatkan kita. Dia melihat Yesus di dalam kita. Kita di dalam Yesus. Amin, saudara. Dia lihat itu. Makanya kita ini kadang-kala orang suka bilang, kamu jangan sombong. Sekalipun kita udah selamat, ya memang kita bangga sudah selamat. Tapi saudara tahu gak, Tuhan lihat kita itu bukan kitanya, karena Yesus sudah tebus kita. Amin, saudara. Karena Yesusnya itu, saudara, menebus kita. Sampai berapa saya bilang tadi? Ini ayat berapa? 2? Sorry, saya tanya karena di sana itu cuma Roma 3 ayat 2. Dia nggak keluar. Apa? 25. Sekarang 26 ya. Baca 23. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini supaya nyata bahwa ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya pada Yesus. Saudara, orang yang dibenarkan hanya orang yang apa, saudara? Percaya pada Yesus. Berarti tidak percaya pada Yesus tidak bisa dibenarkan. Amin. Saya balik, saudara. Natal, yang poin pertama, Natal adalah kasih karunia Allah kepada siapa, saudara? Manusia. Yang kedua adalah Natal apa, saudara? Adalah tindakan Allah datang menyelamatkan siapa? Manusia. Jadi sekali lagi, saudara, biar ini menjadi satu kebanggaan kita di Natal ini. Amin, saudara. Menjadi Natal itu artinya lahir atau kelahiran Yesus. Jadi Natal ini adalah tentang kelahiran Yesus Kristus. Kenapa Yesus lahir di muka bumi ini? Karena ini adalah tentang kasih karunia Allah kepada manusia. Kenapa Yesus lahir di muka bumi ini? Saudara, karena memang Natal ini, saudara, Natal ini adalah kita mengingat tentang tindakan Allah menyelamatkan manusia dari dosa. Jelas ya, saudara, kita diselamatkan dari mana? Dosa. Amin, saudara.
Dan Roma berkata semua manusia telah berdosa, tapi berbahagialah kita yang menerima kasih karunia Natal yang indah. Amin. Bilang kiri kanan, selamat Natal. Salaman. Selamat Natal. Selamat Natal. Yang lantai bawah juga kasih kiri, selamat kiri kanan, selamat Natal. Bilang ya, selamat Natal. Ya, kita sudah terima kasih kepada Allah. Tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Tuhan berkati. Mohon maaf saya lewat perkhotbahnya. Sudah habis waktunya, mari bangkit berdiri. Besok kita akan bicara juga tentang Natal. Natal adalah tentang kelahiran Yesus Kristus. Kita tunduk kepala, kita mau berdoa. Kami datang kepadamu Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu yang Kau telah ajarkan bagi kami, menerangi iman kami. Tuhan tolong kami, supaya dalam peristiwa Natal ini, kami ada dalam perenungan Natal. Betapa luar biasanya kelahiran, kedatangan-Mu 2000 tahun lalu. Sehingga membuat kami yang ada saat ini, Tuhan, kami bangga Tuhan, kami bersyukur ya Tuhan. Kami yang ada di dalam dosa ini, Tuhan sudah datang bertindak keluarkan kami dari dosa itu. Tuhan sudah bertindak selamatkan kami Tuhan dari kebinasaan itu. Sebab itu Tuhan, kami semua dari orang tua sampai anak-anak hanya berkata terima kasih Tuhan. Syukur kami kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang sudah Engkau taruh dalam iman kami. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Kami terima segala firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Semua yang percaya berkata amin. Tuhan Yesus berkati. Silakan duduk. Saya serahkan pada yang bertugas. Haleluya. Kita telah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Dan tiba saatnya kita akan memberikan korban persembahan yang kedua. Tugas kolektif, silakan untuk maju ke depan. Kita akan berdoa untuk persembahan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang telah mendidik kami dan menenangi kehidupan kami Tuhan. Biarlah firman-Mu boleh tertanam di hati kami dan berbuah dalam kehidupan kami. Tuhan, kalau sebentar kami akan memberikan persembahan yang kedua, Kau berkati persembahan kami, biarlah boleh berkenan kepadamu. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Persembahan yang kedua akan dilakukan, kita naikkan pujian bersuka. Dan juga terima kasih atas pelayanan Bapak Gembala, atas pelayanan firman Tuhan, Tuhan Yesus memberkati pelayanan kesehatan keluarga dan Bapak Gembala. Dan terima kasih atas pelayanan seluruh pelayan yang telah bertugas pada pagi hari ini, dari tim Praise and Worship, tim multimedia, tim Asyir, dan bahkan kita semua jemaat yang telah hadir. Kita telah sama-sama melayani Tuhan di tempat ini. Dan kita akan mendengarkan untuk pengumuman untuk kegiatan gereja kita selama sepekan ke depan. Dan nanti jam 5 sore diadakan ibadah raya yang kedua di gereja. Jadi untuk seluruh jemaat, bagi ada rekan atau sahabat yang belum hadir ibadah pagi hari ini, belum sempat beribadah, mari diajak untuk ibadah raya yang kedua di gereja jam 5 sore.
Kemudian untuk bagi jemaat yang mau memberikan persembahan persepuluhan dapat ditransfer ke rekening BCA 740-051-6574 atas nama Bapak Yace Manore. Dan bagi jemaat yang sudah mentransfer persepuluhan dapat menghubungi Bapak atau Ibu Gembala untuk didoakan setelahnya. Kemudian besok hari Senin ya, kita memasuki doa puasa mingguan. Jemaat bisa memilih untuk melakukan ini puasa Esther, puasa Daud, puasa Adam, atau puasanya Daniel. Kemudian untuk minggu depan ibadah komsel dan gabungan WSPPL PRIP sementara ditiadakan. Juga untuk ibadah remaja, ibadah YB untuk seminggu selama Desember ini ya, setelah perayaan Natal ditiadakan sampai nanti waktu yang diumumkan oleh pengurus. Kemudian hari Sabtu tetap diadakan doa pagi di gereja jam 7 sampai jam 8 pagi. Ya, untuk pengumuman minggu depan tanggal 31 Januari ibadah hanya diadakan satu kali, mau dicatat seluruh jemaat. Jadi di tanggal 31 Januari yaitu minggu depan ibadah diadakan satu kali jam 8 pagi ibadah gabungan. Juga ibadah anak-anak sekolah minggu digabung dengan ibadah umum. Kemudian besok hari Senin ya, tanggal 25 Desember, jangan lupa seluruh jemaat kita sama-sama mengikuti ibadah Natal dilakukan satu kali jam 9 pagi. Kemudian dicatat juga ada ibadah awal tahun di tanggal 1 Januari jam 9 pagi, sudah tahun 2024 ya. Jadi sama-sama kita jemaat kita ikuti ibadah awal tahun ini. Oke, mungkin ada tambahan pengumuman dari Bapak atau Ibu Gembala? Ya, tidak ada tambahan pengumuman. Kita akan akhiri ibadah pada pagi hari ini. Sama-sama jemaat kita bangkit berdiri. Kita akan tutup dalam doa. Nanti Ibu Gembala akan tutup dalam doa. Sama-sama kita berdoa. Di akhir ibadah ini Tuhan, kami naikkan syukur kami kepadamu karena Engkau sungguh teramat sangat baik bagi kami. Ibadah yang kami sudah lakukan, dari pujian penyembahan yang kami naikkan kepadamu, bahkan pemberitaan firman Tuhan benar-benar menjadi kekuatan bagi kami. Dan biarlah seminggu yang akan datang ini kami berjalan bersama dengan Engkau Tuhan. Firman yang sudah disampaikan menjadi bekal dalam kehidupan kami, sehingga kemanapun kami pergi dan berada, kami tetap mengingat bahwa ada kasih setia Tuhan, kasih karunia Allah yang berlaku dalam hidup kami, sehingga kami harus menjadi bagian Tuhan di dalam kasih karunia itu, menjadi saksi bagi orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kegiatan ibadah kami sebentar Tuhan, baik nanti sore maupun besok pagi pada tanggal 25 Desember, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan Engkau yang mendahului dan Engkau akan bekerja di dalam setiap ibadah yang kami lakukan. Kemuliaan-Mu dinyatakan bagi setiap kami, dan setiap kami yang hadir yang mengikuti ibadah ini, kami boleh dikuatkan, kami boleh dimerdekakan, kami boleh alami pemulihan yang daripada-Mu karena kuasa-Mu bekerja dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Sekali lagi kami serahkan Tuhan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu, umat-umat-Mu yang datang pada saat ini, yang berbeban berat, yang mengalami pergumulan dalam apapun juga, baik kesehatan, di dalam keuangan, dalam usaha mata pencaharian pekerjaan, di dalam keluarga, semuanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Yesus Tuhan Engkaulah satu-satunya penolong bagi kami, dan oleh karenanya kami berseru hanya kepadamu, pertolongan hanya datang daripadamu, dan ajar kami untuk terus percaya dan berharap kepadamu, karena kami tahu Tuhan Engkau turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami mau serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Bangsa negara ini juga kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Menghadapi pemilu yang akan datang kami serahkan ke dalam tangan-Mu, biar Engkau bekerja dan beracara. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Sebentar kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Biarlah Tuhan perlindungan-Mu, berkat-Mu senantiasa menjadi bagian kami. Damai sejahtera-Mu menjadi bagian kami semuanya. Kami mau menerima berkat yang daripada-Mu. Haleluya. Mari angkat kedua belah tangan kita.
Haleluya. Inilah kami anak-anak-Mu ya Bapa di sorga. Mengangkat tangan kami kepadamu adalah terus pengakuan iman kami bahwa keselamatan hanya ada di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau juga menjadi sumber segala sumber berkat buat kami. Mohon berkati kami semua dengan berkat-berkat rohani yang luar biasa. Juga mohon berkati dengan berkat-berkat jasmani secara luar biasa. Saudaraku, terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, penghiburan, persekutuan, kuat kuasa, pengurapan-pengurapan baru dari Roh Kudus, mengurapi, memenuhi, memberkati kita semua saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus Kristus datang kembali menjemput kita semua. Taruh tangan di dada, naikkan pujian ini. Ajaib Tuhan, ajaib. Selamat hari Minggu, selamat menyambut hari Natal. Tuhan Yesus memberkati.